Ya, pemirsa, kita kembali memantau bagaimana arus mudik Lebaran 2024. Ada rekan Esra Ambarita di Tol Cipali, Dilami Aulia di rest area kilometer 57, Ismalia Medasari di Tol Kalikangkung, dan Muhammad Zulhilmi di jalur Gentong. Saya ke Esra dulu. Esra, bagaimana situasi terkini di Tol Cipali? Ya, pemirsa, dapat kami perbarui informasi dari Tol Cipali, tepatnya di kilometer 102, bahwa hari ini terpantau arus lalu lintas ramai lancar, namun ada terjadi peningkatan volume kendaraan seiring dengan Lebaran yang sudah mendekati harinya. Atau kalau kita menukil informasi dari pemerintah, disebutkan bahwa puncak Lebaran diperkirakan hingga 8 April 2024 mendatang. Namun kami juga memantau sedari pagi tadi bahwa tepat pukul 6 pagi hari sempat terjadi ketersendatan di kilometer 102. Hal ini disebabkan oleh sejumlah hal, yakni yang pertama adalah adanya penutupan rest area karena sempat terjadi penumpukan di rest area 102 sehingga membuat petugas harus berusaha atau berupaya untuk memecah ataupun mengurai kemacetan yang terjadi di kilometer 102 ini. Selain itu juga bisa kami informasikan bahwa untuk terus mengurai kemacetan yang terjadi di kilometer 102, dari pihak Korlantas sudah memberlakukan skema ataupun taktik rekayasa lalu lintas. Yang pertama adalah diberlakukannya one way. Di tempat saya menggambarkan juga sudah diberlakukan dari kilometer 72 hingga kilometer 414. Kemudian yang kedua adalah diberlakukannya skema kontraflow. Kontraflow ini dimulai dari kilometer 36 sampai nanti berujung di kilometer 70. Dan untuk diketahui pemirsa bahwa sebelumnya juga pemerintah menyatakan bahwa di Tol Cipali menjadi salah satu titik yang berpotensi rawan macet. Ada sejumlah faktor yang menyebabkannya. Yang pertama adalah bahwa bertemunya para pemudik dari antara pemudik dari Jakarta dengan pemudik yang melintasi Tol Cisumdawu sehingga terjadi peningkatan beban kendaraan yang ada di Tol Cipali. Sedangkan yang kedua adalah faktor dengan adanya penyempitan jalur dari 3 jalur menjadi 2 jalur, sehingga dari petugas ataupun dari pihak polisian menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati ketika melintasi ruas tol dari Cipali ini dan mengimbau agar tidak berhenti di bahu jalan. Untuk sekedar informasi pemirsa bahwa di titik saya menggambarkan di rest area 102 ini dapat digunakan jika ada mengalami kelelahan ataupun mengalami mengantuk, Anda dapat berhenti sejenak, memulihkan kembali tenaga dengan sejumlah fasilitas yang sudah terbilang lengkap, mulai dari penyediaan kantung parkir, deretan tempat makan, toilet, hingga tempat posko pengamanan maupun tempat bermain untuk si kecil. Dari hal itu menjadi tujuan dari pihak kepolisian untuk memastikan bahwa pemudik bisa sampai tujuan dan bertemu dengan keluarga. Kembali ke studio. Baik, Esra, terima kasih. Saya sekarang ke Dilami. Tadi menurut laporan Esra ada beberapa ketersendatan dengan berbagai macam penyebabnya. Bagaimana kalau di lokasi ada saat ini, Dilami? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Untuk pantauan lalu lintas di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek ini terpantau ramai lancar, namun memang untuk volume kendaraan terus meningkat karena hari ini pun diprediksi sebagai puncak arus mudik, yang mana per hari ini saja tercatat kiranya ada 118.000 kendaraan yang melintas, dan ini jumlahnya jauh lebih meningkat dibandingkan hari kemarin yang hanya mencapai 110.000. Nah, untuk kendaraan per jamnya untuk saat ini kiranya ada 4.000 hingga 5.000 kendaraan yang melintas ke arah gerbang tol Cikatama, dan ini juga terlihat begitu ya bahwa untuk rekayasa arus lalu lintas ya ini kontraflow atau lawan arus masih terus diberlakukan oleh pihak dari kepolisian, yang mana memang untuk si kontraflow ini dilakukan dari kilometer 47 hingga ke kilometer 70, dan tentunya kontraflow ini bisa mengatasi begitu ya kepadatan yang terjadi terutama di sekitar area kilometer 57. Selain itu untuk para pemudik juga ini memang terpantau kiranya pada pukul 6 pagi tadi atau sekitar waktu subuh begitu ya, untuk rest area 57 ini terpantau padat dari pintu masuk di depan untuk masuk ke rest area 57 ini, karena banyak sekali pemudik yang ingin melakukan tempat untuk melakukan istirahat begitu ya, karena di sini
merupakan rest area tipe A yang memiliki fasilitas yang sangatlah lengkap, mulai dari toilet, kemudian mulai dari masjid, dan juga untuk sekedar mengisi bahan bakar. Selain itu memang dari pihak polisian dan juga jasa marga ini menetapkan waktu 30 menit saja untuk para pemudik ini beristirahat. Karena kalau misalnya lebih dari 30 menit, artinya nanti akan ada kepadatan di dalam area rest area 57 dan juga ini akan berdampak pada arus lalu lintas di depan tol 57. Dan ini juga tentunya menjadi imbauan yang harus diperhatikan oleh para masyarakat. Dan kalau bisa dipantau, banyak sekali yang berplat nomor B. Ini artinya memang masyarakat yang ingin melakukan pulang kampung banyaknya ini ke daerah tol Trans Jawa. Sehingga memang dihimbau untuk masyarakat untuk selalu memperhatikan kondisi kesehatan, kemudian juga untuk selalu mengecek kondisi mobil agar nantinya perjalanan mudik ini aman dan juga lancar begitu. Kembali kepada Anda, Cikal. Kami terima kasih. Selanjutnya saya ke rekan Ismalia di Tol Kalikangkung. Bagaimana Ismalia kondisinya saat ini? Ya, selamat siang Cikal dan juga pemirsa. Untuk pantauan terbaru bisa kami kabarkan di gerbang tol Kalikangkung ini sudah mulai ramai para pemudik yang memang sejak tadi malam ini para pemudik yang datang dari Jakarta menuju ke Semarang khususnya ini sudah mulai berdatangan di gerbang tol Kalikangkung. Dan ini juga bisa terlihat Cikal dan juga pemirsa, untuk penumpukan kendaraan ini sudah sedikit terjadi di gerbang tol Kalikangkung. Mereka mengantri untuk masuk ke gerbang tol Kalikangkung dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Dan tepatnya tadi pukul 5.49 ini juga sudah terjadi penumpukan. Namun ketika tadi pagi sekitar pukul 4 memang di gerbang tol Kalikangkung sendiri ini belum terjadi penumpukan. Jadi penumpukan terjadi sekitar pukul 5.49 hingga kini. Juga Cikal dan juga pemirsa, untuk di gerbang tol Kalikangkung sendiri ini juga didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 6 yang akan memasuki kawasan Semarang. Dan juga ini memang masih diberlakukan one way sejak Jumat 5 April 2024 lalu hingga saat ini masih diberlakukan one way. Namun dari Polda Jawa Tengah ini juga memberlakukan one way lokal, yang ini di mana memang cara dari Polda Jawa Tengah untuk kendaraan yang mau melewati jalur timur, yakni dari kilometer 414 menuju kilometer 442, yakni di tol Bawen ini supaya lebih lancar. Dan memang untuk one way lokal sendiri ini bersifat situasional, sudah diberlakukan sejak kemarin, sejak pukul 4 sore hingga 10 malam ini sudah diberlakukan one way lokal. Namun untuk sekarang one way lokal sendiri ini memang sudah tidak diberlakukan, nantinya akan diberlakukan kembali jika terjadi penumpukan di tol Kalikangkung. Dan penandaan diberlakukannya one way lokal ini adalah dengan cara membuka kon jalur A dan jalur B di gerbang tol Kalikangkung. Dan juga untuk peningkatan kendaraan di gerbang tol Kalikangkung ini juga selalu terjadi karena untuk pada pagi hari ini saja sudah ada peningkatan sekitar 3.000 kendaraan. Dan sejak kemarin sudah ada 70.000 lebih kendaraan yang memasuki gerbang tol Kalikangkung maksud kami. Dan juga Cikal dan juga pemirsa, selain kondisi kendaraan, kondisi tubuh juga dihimbau selalu tetap prima, sehingga para pemudik yang mau menuju ke Semarang ini untuk rest area terdekat bisa berhenti di kilometer 379 di daerah Batang, yang dimana pada rest area tersebut banyak tersedia tempat peristirahatan, bangku-bangku, masjid, dan juga toilet yang bersih. Ini bisa digunakan para pemudik untuk segera memulihkan tenaganya kembali dan melakukan perjalanan kembali. Kembali ke studio Cikal. Baik Ismalia, terima kasih. Selanjutnya kami ke rekan Muhammad Zulhilmi di Gentong. Hilmi, situasi terkini bisa Anda laporkan bagaimana kondisinya? Ya, Cikal dan juga pemirsa, di hari Minggu pagi ini bertepatan dengan akhir pekan terakhir di bulan Ramadan ini, sejumlah pemudik yang berasal dari Jakarta dan juga Bandung ini semakin ramai untuk melintasi kawasan ataupun jalur selatan, khususnya di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Juru kamera kami, Guntur Zulkarnadi, akan menunjukkan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat yang memang sudah diramaikan sejak Sabtu malam tadi. Dan jika kita merujuk pada data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, per Sabtu kemarin hingga Sabtu malam kemarin terdapat sebanyak 50.182 kendaraan yang sudah melintasi kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini, di mana dari 50.000 lebih kendaraan yang melintasi tersebut terdapat
lebih dari 24.000 kendaraan bermotor roda 2 atau motor, dan selebihnya merupakan kendaraan roda 4, di mana itu adalah mobil pribadi ataupun bus. Kemudian jika kita merujuk pada prediksi yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa puncak arus mudik di jalur selatan ini telah terjadi sejak Jumat kemarin dan akan terjadi hingga Senin 8 April 2024 esok. Namun untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi di sekitar area ataupun jalur selatan ini, khususnya di jalur Lingkar Gentong ini, nantinya pihak kepolisian akan menerapkan sistem rekayasa arus lalu lintas satu arah ataupun one way. Namun sistem rekayasa arus lalu lintas satu arah atau one way ini dapat berlaku situasional, artinya jika terjadi kepadatan panjang di sekitar jalur selatan ini. Kemudian pihak kepolisian juga menyiapkan tim urai atau sejumlah personil kepolisian yang nantinya akan membawa atau membantu para pemudik yang terjebak dalam kepadatan arus lalu lintas. Kemudian dapat kami sampaikan pula di sepanjang jalan ataupun jalur selatan ini terdapat beberapa titik-titik kemacetan, diantaranya yakni Pasar Limbangan, kemudian Pasar Lewo, dan juga Pasar Malambong. Ketiga titik pasar ini biasanya terjadi kemacetan atau kepadatan pada pagi hari karena adanya aktivitas pasar tumpah sehingga memakan bahu jalan dan juga mempersempit jalur-jalur bagi kendaraan yang akan melintas. Dan hal tersebutlah yang membuat para pengendara baik itu mobil ataupun motor yang lebih memilih untuk berangkat menuju kampung halaman mereka, menuju ke Tasikmalaya, kemudian ke Ciamis hingga ke Jawa Tengah ini berangkat pada saat malam hari ataupun usai melaksanakan buka puasa, karena pada malam hari tersebut khususnya bagi para pengguna sepeda motor ini dapat terhindar dari teriknya panas matahari dan juga terhindar dari kemacetan yang diakibatkan oleh pasar tumpah tersebut. Dan dapat kami himbau bagi Anda yang ingin melaksanakan perjalanan mudik melalui jalur selatan ini, khususnya melintasi jalur Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini, untuk tetap berhati-hati karena memang kontur jalan di sini sangat berliku dan juga curam, terlebih ketika saat musim hujan tiba. Demikian Cikal. Baik, terima kasih Hilmi atas informasinya.